Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan hari ini yaitu mengenai mikrobiologi makanan. Nah, seperti yang kita pahami bersama, makanan merupakan kebutuhan nutrisi bagi setiap makhluk hidup ya, khususnya di sini untuk manusia. Nah, makanan yang kita konsumsi itu ada kalanya akan dapat ditumbuhi oleh mikroba dan juga bisa menjadi transmisi penyakit apabila makanan itu sudah lama terdedah di udara. Nah, kalau biasanya sekitar 2 jam itu ya untuk makanan bayi itu paling bagus 2 jam ya. Setelah itu cukup membahayakan ya kalau misal tidak disterilisasi ulang. Nah, jadi makanan itu harus terjaga ya dari pertumbuhan mikroba dan juga transmisi penyakit. Nanti bagaimana cara menjaga makanan dari serangan mikroba akan kita bahas lebih lanjut. Nah, dalam hal ini ada proses fermentasi. Fermentasi ini sebenarnya perannya ada dua ya. Ada fermentasi untuk pengawetan makanan, namun dari proses fermentasi itu juga ada yang bisa mempercepat pembusukan makanan. Nah, ini tergantung mikroba apa yang berperan dalam proses fermentasi tersebut. Nah, selanjutnya akan kita bahas nih, beberapa mikroorganisme yang tumbuh pada makanan ini dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Nah, jadi yang mempengaruhi kecepatan pembusukan pada makanan itu dipengaruhi oleh dua hal. State pertama, nah ini faktor ekstrinsiknya contohnya temperatur atau suhu, lalu kelembapan relatif, kandungan gas, dan juga kontaminasi mikroorganisme. Nah, jadi ini merupakan tahap awal ya. Tahap awalnya dipengaruhi oleh temperatur, kelembapan, adanya kandungan gas, dan juga kontaminasi mikroorganisme. Nah, selanjutnya ini mikroorganisme mulai masuk. Mikroorganisme present dan juga didukung oleh faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini terdiri dari komposisi, lalu ada physical and biological state. Nah, jadi yang mempengaruhi proses pembusukan makanan itu bukan hanya faktor ekstrinsik ya, tapi juga dari kandungan makanan itu sendiri atau faktor intrinsik. Nah, setelah tahapan pertama, nanti ada tahapan kedua. Apabila faktor ini sudah mempengaruhi ya dari makanan tersebut, maka ini akan terjadi perubahan ya. Change extrinsic factors, change microbial community, change intrinsic factors. Nah, jadi dengan adanya mikroorganisme yang masuk itu dan juga didukung oleh faktor ekstrinsik seperti suhu yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme, kelembapan yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme, maka itu akan mengubah kandungan dari dalam makanan itu sendiri. Nah, sehingga ini tadi akan mempercepat proses pembusukan apabila mikroorganismenya untuk pembusukan atau juga bisa untuk pengawetan makanan. Jadi kan ada dua ya tadi, fermentasi yang bermanfaat untuk pengawetan dan juga fermentasi untuk pembusukan. Ini selanjutnya ini untuk penjelasan yang tadi ya. Faktor intrinsik terdiri dari komposisi makanan, ini pH, kandungan air, potensial oksidasi, reduksi, struktur fisik, dan zat antimikroba alami. Nah, jadi sebenarnya di dalam makanan itu sudah punya zat antimikroba alami. Namun apabila terdedah mikroba dalam jangka waktu yang lama dan jumlahnya banyak, maka juga akan kalah ya dengan mikroba yang masuk, sehingga tetap bisa terjadi pembusukan. Ini faktor ekstrinsiknya yaitu temperatur, kelembapan, dan komposisi udara.
Nah, ini tingginya CO2 atau karbon dioksida itu menyebabkan pH terhambat yang akan mempercepat pertumbuhan mikroba. Nah, untuk mencegah pembusukan makanan, ini ada beberapa cara. Nah, ini ada banyak cara ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Dan mungkin ada cara-cara yang lain. Ini juga ada. Nah, jadi banyak ya cara untuk membusukkan makanan. Kita bahas beberapa ya. Yang pertama, removal of microorganism. Jadi, menghilangkan mikroorganisme yang masuk. Avoidance of microbial contamination, physical filtration, centrifugation. Nah, jadi menghindari dari kontaminasi mikroba. Ini biasanya dalam skala laboratorium ya. Caranya dengan filtrasi fisik dan juga sentrifugasi. Ada juga cara dengan low temperature, jadi merendahkan suhunya. Nah, ini karena seperti yang kita bahas kemarin ya, ada jenis mikroba yang tidak bisa hidup dalam suhu rendah atau ada juga mikroba yang tidak bisa hidup dalam suhu tinggi. Nah, sehingga caranya juga bisa dengan low temperature. Ini contohnya dimasukkan di kulkas ya, refrigeration, freezing. Jadi dimasukkan di kulkas di bagian bawah atau di freeze. Ada juga mikroba yang mati dalam suhu tinggi nih. Jadi high temperature. Jadi juga bisa pemanasan itu untuk mematikan mikroba ya. Ini dengan cara pasteurisasi. Selanjutnya, reduce water availability. Nah, jadi menghilangkan air ya, menghilangkan kandungan airnya. Ini ada lagi chemical based preservation, radiation, microbial product based inhibition, dan sebagainya. Ini bisa kalian baca lagi ya, cara-cara pencegahan pembusukan makanan. Nah, ini tergantung makanan apa ya. Jadi, biasanya makanan tertentu cara untuk pengawetannya beda-beda ya. Ini mungkin kalian sering lihat kalau di jalan atau mungkin di supermarket tuh ada yang jual asinan itu kan ya, yang buah-buahan yang direndam itu. Ini reduce water availability, ini termasuk tahap ini, termasuk approach ini ya. Jadi water removal as which lyophilization or freeze drying, use of spray dryers or heating drums, decreasing water availability by addition of solutes such as salt of sugar. Jadi dengan penambahan garam atau gula itu. Manisan atau asinan itu kan ya. Nah, jadi itu contoh untuk pengawetan makanan. Ini selanjutnya ada juga pengawetan kimia. Nah, kalau pengawetan kimia ini yang sering kita lihat di makanan UPV atau produk-produk kimia. Jadi kalau yang tadi itu kan yang pengawetan real food ya, yang tadi itu lebih ke pengawetan real food. Kalau yang ini lebih ke pengawetan produk UPV atau produk yang kimia. Ini contoh bahan-bahannya ya. Propionic acid, sorbic acid, benzoic acid, paraben. Nah, ini paraben ini bisa untuk bakery product, soft drink, pickle, salad dressing. Tapi sebenarnya paraben ini dibatasi ya penggunaannya, nggak boleh terlalu berlebihan karena ini dampaknya bagi tubuh juga nggak baik. Lalu ada juga sulfit, etilen atau propilen oksid, sodium diasetat, ini dan sebagainya. Ini untuk bahan-bahan untuk pengawetan kimia. Nah, ini ya, apabila makanan itu tidak diawetkan, maka kan akan terjadi pembusukan ya, pembusukan oleh bakteri. Nah,
ini juga ada beberapa penyakit yang diakibatkan oleh makanan. Ini kalau makanan itu sudah terkontaminasi oleh bakteri, mikroba, ini juga akan menyebabkan beberapa penyakit. Ini contoh bakteri atau virus, pokoknya mikroba ya, yang bisa menyebabkan berbagai penyakit. Ini contohnya Norwalk-like viruses, Campylobacter jejuni, Salmonella, E. coli, Listeria. Nah, ini yang sering ya, ini yang sering kita dengar mungkin Salmonella ya sama E. coli. Salmonella TB penyebab penyakit tipes. Nah, itu sebenarnya penyakit tipes itu kan karena Salmonella TB. Ketika daya tahan tubuh rendah lalu terserang Salmonella TB maka akan menderita tipes. E. coli ini juga menyebabkan diare. Ini kan tadi saya sudah ngasih saran ke kalian ya untuk mencari istilah-istilah ini. Kira-kira ini bakteri-bakteri atau virus ini menyebabkan penyakit apa. Silahkan kalian cari sendiri, dipelajari, boleh juga dicatat. Kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan ke saya. Nah, ini ada lagi penyakit yang disebabkan oleh makanan. Istilahnya ini foodborne infection. Nah, ini macam-macam mikrobanya ya. Ini penyakitnya namanya salmonellosis, bisa disebabkan oleh Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis. Nah, ini penyebabnya kalau kita makan dari meat, poultry, fish, eggs, dairy products yang terkontaminasi oleh bakteri. Atau mungkin tidak matang ya, dari produk yang belum terpasteurisasi dengan baik, eggs atau telur yang mungkin belum matang sempurna dan ada bakterinya, atau ikan yang terkontaminasi bakteri Salmonella, itu juga bisa menyebabkan penyakit ini. Lalu ada Aerobacter diarrhea, disebabkan oleh Arcobacter butzeri. Jadi ini diare ya. Itu bisa juga dari meat products, especially poultry. Dan macam-macam ini bisa kalian baca sendiri ya. Macam-macam penyakit dan organisme yang menyebabkannya, lalu masa inkubasi dan makanan apa saja yang mengandung bakteri ini, mengandung mikroba ini. Ini banyak ya ini. Ada lagi Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Bacillus cereus. Nah, jadi bakteri itu punya toksin ya. Punya toksin atau kandungan yang beracun yang ketika dilepaskan itu bisa mengkontaminasi makanan. Bahkan sebelum makanan terlihat busuk, itu sebenarnya sudah ada bakterinya ya. Tapi kalau lama itu kan baru kelihatan busuk. Nah, misalkan ada makanan yang dimasak pagi sampai sore gitu ya. Mungkin belum kelihatan busuk ya. Cuman sebenarnya sudah ada bakteri. Nah, ketika bakteri tersebut sudah mengeluarkan toksin, kalau misal sedikit itu masih bisa ya diakumulasi oleh bakteri baik yang dalam pencernaan kita. Jadi kita tidak terkena penyakit, tidak kena foodborne disease, tapi ketika toksinnya itu sudah menumpuk banyak dan sistem pencernaan kita tidak bisa melawan, maka itu yang menyebabkan penyakit karena infeksi makanan. Bisa keracunan ya, karena banyak toksin yang dari bakteri tersebut, yang dihasilkan bakteri. Nah, makanya sebelum terlalu lama makanan didedahkan di udara, itu boleh dimasukkan di freezer kalau mau makan dipanaskan, atau dipanaskan beberapa kali, tapi nggak boleh sering-sering ya. Maksudnya ketika akan makan itu dipanaskan supaya bakterinya mati. Nah, jadi tujuan pemanasan atau pemasukan makanan ke dalam freezer itu untuk mencegah pembusukan. Jadi tadi kan ada bakteri yang bisa mati dengan hot atau dengan pemanasan, dan juga bakteri yang mati dengan freeze, bakteri yang mati karena didinginkan.
Nah, ini caranya untuk mengawetkan makanan. Ini sering ya dengan cara fermentasi. Nah, ini contohnya susu fermentasi. Ini contohnya buttermilk, kultur buttermilk, Langofil, ini dan sebagainya. Ini kalau kalian ini lihat nih ya, yogurt itu kan juga produk fermentasi ya, Yakult itu ya. Tapi yang kurang tepat sebenarnya ya, itu penambahan gula yang berlebihan. Mungkin kalau kalian beli Yakult atau yogurt itu bisa kalian cek ya di label belakangnya itu kandungan gulanya berapa. Nah, sebenarnya yang paling bagus itu yang tidak ditambah gula atau yang ori itu yang warnanya putih ya biasanya itu yang paling bagus. Atau yang cuka apel itu juga bagus. Jadi yang paling bagus itu fermentasi yang tidak dengan ditambahi gula ya. Itu susu fermentasi. Lalu ada produksi keju. Nah, keju ini contohnya soft cheese, semi soft cheese, hard cheese, very hard cheese. Nah, jadi untuk pembuatan keju ini dibutuhkan Penicillium roqueforti dan Penicillium camemberti. Nah, tapi ya itu tadi ya, sekarang itu banyak produk UPV yang sudah diberi tambah-tambahan itu. Jadi memang lebih bagus sebenarnya yang original. Karena itu minim tambah-tambahannya. Kalau yang sudah ada rasa stroberi, rasa anggur, rasa susu, apa yang rasa jeruk dan sebagainya, tambah gula, itu malah banyak kandungan gulanya dibandingkan susunya fermentasi. Jadi lebih baik kalau kalian mau konsumsi yang original. Memang kalau original rasanya lebih kecut ya kan, memang kalau fermentasi ya emang rasanya gitu. Tapi banyak orang yang malah nyari yang manis, itu sebenarnya malah mengurangi esensi dari manfaat fermentasi itu sendiri. Kalau kita konsumsi makanan fermentasi itu kan fungsinya sebenarnya untuk menambah mikrobioma dalam usus kita ya, supaya mikroba baiknya bertambah banyak. Ya, salah satu fungsinya untuk menangkal ini bakteri-bakteri dari makanan yang kurang baik. Jadi kalau probiotiknya banyak di dalam sistem pencernaan kita, maka juga akan kuat dalam menangkal bakteri-bakteri jahat yang masuk. Nah, ini contoh lagi, daging dan ikan ini dijadikan produk, contohnya sosis. Nah, ini ya, meskipun sosis itu banyak sekali diproduksi, ini kan salah satu produk UPV. Sebisa mungkin dikurangi ya konsumsinya, atau bahkan kalau bisa tidak usah konsumsi sama sekali ini. Kalau sosis yang pabrikan ya, kalian bisa, kan kalian di jurusan biokewirausahaan ya, jadi kalian bisa mengembangkan sosis sendiri. Ini mikroorganismenya Pediococcus cerevisiae, Lactobacillus plantarum. Nah, jadi kalau sosis pabrikan itu sudah banyak bahan tambahnya, entah bahan pengawet, pemanis, perasa, banyak ya kalau kalian lihat di komposisinya. Nah, kalian di jurusan biokewirausahaan ini bisa mengembangkan produk sendiri yang minim bahan pengawet itu ya. Jadi sosis yang lebih sehat ya dibandingkan sosis pabrikan. Itu kalau kalian lihat itu kandungan nutrisinya itu sangat minim ya. Banyak sekali produk tambahannya di luar daging. Bukan promosinya daging gitu ya, tapi sebenarnya sangat sedikit. Itu lebih baik kalian bisa memproduksi sendiri. Lalu produk ikan. Ini contohnya di tuna itu bisa dibuat difermentasi ya dengan Aspergillus clausus dan Lactobacillus species. Nah, selanjutnya ini juga digunakan untuk produksi minuman beralkohol. Makanan fermentasi contohnya ini, minuman beralkohol. Beers dan ales. Bahannya bisa biji-bijian sereal, gandum, dan beras. Difermentasikan dengan ragi bawah. Saccharomyces carbergensis. Ini selanjutnya untuk produksi roti. Nah, ini kalau roti itu dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae.
Ini makanan lain yang difermentasikan. Kopi dari ini bisa kalian baca ya, kimchi. Ini ya, kimchi ini makanan khas Korea ya, yang bahannya cabbage and other vegetables. Bahannya kubis dan sayur-sayuran lain. Ini juga sangat bagus ya sebenarnya kimchi ini. Makanan fermentasi itu secara umum memang bagus ya untuk tubuh kita, selama itu tidak ditambah yang tambahan-tambahan yang UPV itu yang kayak ya pemanis, pewarna itu yang terlalu berlebihan nggak bagus. Jadi bagusnya memang yang buat sendiri ya, maksudnya yang real food, lalu difermentasikan sendiri, tidak perlu ditambah yang macam-macam. Nah, kalau sudah ditambahi terlalu banyak tambahan yang sudah diproduksi pabrik itu sebenarnya kurang bagus. Jadi memang harapannya di produk biokewirausahaan ini kalian bisa membuat produk-produk biologi ya. Produk-produk biologi yang bisa dipasarkan, yang harapannya itu juga bagus untuk kesehatan, yang minim bahan tambahan pewarna ini, pewarna, perasa, minim MSG, minim pemanis buatan itu. Nah, ini juga mikroorganisme sebagai makanan sehari-hari. Jamur Agaricus bisporus, Cyanobacterium spirulina, Lactobacillus, dan Bifidobacterium. Ini spirulina ini ya, yang sering kita dengar ya, bisa dimakan. Ini kan juga banyak kandungan gizinya. Ini mungkin itu saja ya untuk materi mikrobiologi makanan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan nanti bisa melalui ketua kelas. Nah, terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.